Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di dalam ibadah perayaan Natal MNC Group 2019. Kami undang jemaat yang terkasih untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama malam ini. Mari kita angkat suara kita sembah Dia Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja sorak-sorai pada Tuhan. Yesus, Engkau layak kami sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan pada kami. Jemaat Tuhan, mari kita bersukacita pada malam hari ini. bagi
bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Yes, giving us joy beyond measure. But sing with us. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Let's sing joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Come on, sing with us. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Bring up the joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Yeah, joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Yes, sungguh Kau besar Tuhan. Yes, Kau raja, Kau mulia. We love you, Jesus. We bless you, God. We bless you with our praise. Kami bersyukur Engkau datang untuk menjadi juru selamat kami. Inilah pernyataan iman kami, Tuhan. Pernyataan iman dan percaya kami. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Oh Yesus Tuhan, Hakim dan Pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam gelap yang mulia bagi, berkata selamanya. Mari kita nyanyikan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus,
Sang Putra. Oh, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama. Mari kita angkat suara kita, katakan ku percaya. Terima kasih untuk hidup yang kekal yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari katakan ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Katakan ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Kami percaya Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Amin. Kami undang Pastor Firman Tuhan untuk maju ke depan untuk membawakan renungan firman Tuhan bagi kami. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang tercinta, inilah bulan di mana Engkau 2000 tahun lalu dilahirkan. Happy birthday to you. We love you. Kami mencintaimu Tuhan Yesus, sebab Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami mau duduk diam seperti Maria mendengarkan isi hati Tuhan. Kasih kami firman yang jernih dari motivasi hati kami yang bersih. Biarkan setiap jemaat-Mu hari ini bertumbuh yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mendapatkan sesuatu. Beri kami rema yang mudah kami pahami dalam bahasa yang sederhana pula. Beri kata-kata hikmat yang dari hati Tuhan. Sembunyikan kami yang melayani di depan sini di balik salib Tuhan Yesus. Agar setiap mata tertuju kepadamu dan bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum duduk kembali, katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Silakan duduk kembali. Pertama-tama, saya ucapkan selamat Natal terlebih dahulu. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Suatu sukacita bisa melayani di MNC Family. Sekalipun saya nggak bisa lihat satu persatu karena banyak orang masih di situ agak jauh, tapi tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Kita semua dekat. Amin.
Saya merasakan kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan juga. Mari hati kita terbuka menerima pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan Roh Kudus. Saya tahu hari ini saya diberikan tema juga tentang humility atau kerendahan hati. Dan it's what I love to talk about. Sesuatu yang saya sangat suka untuk bicarakan karena hal itu selalu menjadi waspada kita orang percaya. Karena Allah kita itu sumber berkat supaya kita jangan berubah jikalau hidup kita meningkat. Kalau kita diberi kepercayaan sama Tuhan bertambah, ingatlah itu hanyalah sebuah kepercayaan. Setiap kita punya bawahan. Setiap kita juga mungkin adalah atasan. Kita juga adalah bawahan, di atasnya ada orang yang di atas kita. Tuhan selalu memberikan kepada kita minimal setiap orang 1 talenta. Pasti ada kuasa tertentu yang diberikan pada kita selama hati kita nggak iri hati dengan apa yang orang lain miliki. Setiap kita ini orang yang punya kelebihan loh dari Tuhan. Masing-masing kita itu diberi wewenang oleh Tuhan Yesus dalam hidup ini. Mungkin kita bukan pemimpin atau siapa-siapa di dunia kerja. Tapi selama kalau Anda punya rumah tangga, Anda memimpin anak-anak Anda lah atasan mereka. Kita semua ini orang penting di mata Tuhan Yesus. Dan suatu hari kita semua harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Karena itu kerendahan hati adalah harga mutlak kalau mau ikut Yesus. Hari ini kita rayakan anak palungan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Anak Allah yang hidup, yang punya bumi dan sorga, langit dan seisi alam semesta. Waktu mau dilahirkan aja, udah kontraksi, gak ada satupun hotel bahkan motel yang membuka pintu. Namun Bapa Sorgawi tidak marah, lalu kirimkan halilintar ke penginapan-penginapan itu supaya mereka hangus, supaya mereka dihukum. Tidak. Kalau Bapak tidak tersinggung, putranya mau dilahirkan di Bethlehem. Yesus tidak balas dendam, tidak pernah diungkit dalam pengajaran dan perumpamaan. Ketika Yesus di Galilea mengajarkan, yang dia ajarkan semuanya adalah kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah merasa gimana ketika ditolak oleh manusia. Hati seperti itu kita harus belajar langsung dari anak palungan. Mari kita menjadi seperti Kristus ya. Sebelum saya bacakan ayatnya, mari kita letakkan tangan di dada kita dan katakan seperti ini. Tuhan Yesus, ajari aku menjadi seperti-Mu dalam segala perkara. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yohanes pasal 13. Saya nggak bicara tentang Yesus waktu bayi. Sama dengan kalau kita ulang tahun kan nggak mau kita melihat hanya foto-foto bayi kita. Kalau kita ada undangan teman-teman handai taulan, kan kita mau bicara sama mereka person to person sebagai pria dewasa. Saya rasa appropriate sekali, tepat sekali kalau kita bicara tentang Yesus, anak palungan ini, ketika nanti dewasa, bahkan minggu-minggu sebelum dia mati. Yohanes 13 sebuah cerita yang dahsyat, luar biasa, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita baca bersama-sama 5 ayat saja ya. Mari sama-sama membacanya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. 1, 2, 3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Katakan amin. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, menjadi seperti Kristus. Kerendahan hati versi anak palungan. Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-1 ada perkataan seperti ini di 1b. Ia, maksudnya Yesus, ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Jangan lupa ayat ini berkata Yesus tahu bahwa ajalnya telah tiba.
Ini kurang lebih 1 mingguan sebelum Yesus mati di Kalvari. Dan Yesus membawa murid yang sama, 12 orang itu yang susah diajari 3,5 tahun sudah, berkali-kali kurang percaya. Menyembuhkan orang epilepsi aja nggak bisa. Padahal mereka melihat, bahkan yang taat sama Yesus bukan hanya manusia dan setan, alam semesta, bahkan pohon ara. 3,5 tahun ini Yesus bersama dengan orang-orang yang tidak pandai menangkap isi hatinya. Tapi apa boleh buat? Yesus sudah jatuh cinta sama mereka. Ini orang-orang yang ada bersama dengan dia sejak permulaan pelayanannya. Mereka orang-orang yang setia sekalipun kurang terpelajar. Mereka dari utara, kebanyakan yang terpelajar di Israel itu selatan. Banyak universitas zaman itu di Yerusalem situ. Yang atas itu selain kurang terpelajar, juga kurang makmur. Tapi Yesus suka bergaul dengan orang-orang biasa ini. Dan ia senantiasa mengasihi mereka. Yesus menganggap mereka ini udah teman-teman sendiri. Inner circle atau lingkaran utamanya. Tapi lihat ya, sampai Yesus hampir mati, Yesus masih mengasihi mereka. Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian firman Allah. Bahkan hingga sekarang ini ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Rendah hati itu apa? Kalau versi Yesus Kristus anak palungan. Anda bisa catat di hati, mau catat di HP juga nggak apa-apa. Rendah hati itu ada pada orang-orang yang lama di dalam hidup kita. Saya ulang, rendah hati itu ada pada orang-orang lama di hidup kita. Kalau kita mau jaga kerendahan hati, kita harus menolak ukur diri sendiri dengan orang-orang yang udah lama kenal sama kita. Meskipun ini hanyalah satu cerita dongeng belaka, yaitu Malin Kundang, contohnya. Siapa yang tahu kalau orang ini masih rendah hati atau bukan? Ya mamanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita lupakan orang-orang yang sudah dari dahulu bersama dengan kita. Contohnya yang suami istri masa mudanya. Tuhan berkata, Tuhan cinta pernikahan yang setia, Maleaki firman-Nya. Jangan lupa orang tua, jangan lupa teman lama, sahabat kita ketika kita belum dipromosikan oleh Tuhan. Pada orang-orang lama inilah ada tolak ukur rendah hati. Rendah hati itu ada pada orang-orang lama di dalam kehidupan kita. Masihkah kita sampai ujungnya sama terhadap mereka? Masihkah kita hingga nanti tidak berubah? Pastikan orang-orang lama kita hargai dalam hidup ini. Dalam kasus Yesus, 12 laki-laki yang adalah nelayan ini, sebagian besar adalah nelayan semua. Mari kita buat renungan akhir tahun ini, tahun depan, mungkin kita perlu lebih menghargai orang-orang yang sudah biasa di hidup kita. Keluarga contohnya. Sebab rendah hati itu ada pada orang-orang yang sudah lama bersama dengan kita. Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, dan ia mengasihi sampai kepada kesudahannya. Lalu ayat yang ketiga berkata, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Rendah hati itu semakin susah kalau kita merasa kita memiliki sesuatu. Karena itu di ayat ketiga dikatakan Yesus tahu. Yesus tahu bahwa dia yang empunya bumi, langit, dan seluruh isi sorga dan dunia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Rendah hati itu jadi gak gampang kalau kita merasa kita punya sesuatu yang bisa kita banggakan. Mau menguji hati manusia sebenarnya gimana? Gampang. Pertama-tama kasih dia susah, kita akan lihat warna aslinya. Kedua, lebih kelihatan lagi warna aslinya kalau orang itu diberikan kuasa. Yesus ini tahu bahwa dia itu berkuasa. Bapa menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tapi dikatakan di sini, Yesus tetap nanti di ayat-ayat berikutnya, Yesus tetap mencuci kaki murid-muridnya. Makanya Tuhan Yesus ini luar biasa. Orang kalau punya segala sesuatu, dia bisa merendahkan hati. Rendah hatinya itu asli. Tapi kalau kita mungkin tidak punya sesuatu, kita minder atau katakan kita malu, kalau kita rendah hati, masyarakat merasa itu sepatutnya. Rendah hati itu jadi susah kalau kita tahu kita punya sesuatu. Tapi jadi lebih mudah rendah hati itu apabila kita tahu
dan menyadari bahwa kita suatu hari akan kembali kepada Bapa. Ayat 3 berkata, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah, dengan kata lain dialah Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Lebih gampang rendah hati kalau kita tahu suatu hari kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Selama manusia masih bisa mati, kita mesti rendah hati. Selama masih ada Allah yang Maha Kuasa di atas kita, kita harus tahu diri dalam hidup ini. Humility is not a choice, it is a must if you are a human being. Kalau kita adalah seorang manusia, kerendahan hati adalah keharusan, bukanlah sebuah pilihan. Aku memilih untuk rendah hati hari ini, aku memilih untuk tidak rendah hati esok hari. Kita gak punya pilihan, sebab manusia akan meninggal dunia. Yesus tahu bahwa Bapa menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan ia datang dari Allah dan ia kembali kepada Allah. Ya, coba katakan pada kanan kirinya, rendah hati bukan pilihan, rendah hati adalah keharusan. Amin. Ya, mari kita ingat baik-baik ya. Amin. Ya. Itulah sebabnya ya, orang kalau cantik atau cakep lebih susah rendah hati daripada orang yang tampangnya biasa-biasa. Betul nggak? Karena kita ada sesuatu yang kita banggakan. Saya boleh keluar dari podium ini ya, bicara sama Anda ya. Lebih susah. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang kita tonjolkan. Itulah sebabnya rendah hati harus disengaja. Karena Yesus tahu dia yang punya sorga. Tapi karena dia juga tahu dia harus kembali kepada Allah sebagai lebih dari pemenang, sebagai Mesias Juru Selamat kita. Dia nggak boleh jatuh dalam kesombongan. Bedanya apa nanti Yesus sama Lucifer mau jadi Mesias kok jatuh dalam lubang yang sama? Di mana tolong kita? Kita manusia selama masih bisa mati, sebenarnya dalam tubuh kita ini sudah ada kematian. Sejak Adam dan Hawa jatuh, kematian selalu ada. Tinggal nanti aja kambuhnya gimana atau kejadiannya gimana. Sebenarnya kita semuanya ini ada kematian yang always existed in our body. So as long as kita bisa mati, ini bahasa campur baur, selama kita masih bisa meninggal dunia, humility is not a choice, it's a must. And God is speaking to all of us. Tuhan bicara kepada setiap kita hari ini, siapapun kita, apapun strata kita, apapun yang kita capai atau belum capai, setiap manusia itu bisa condong untuk sombong. Makanya anak palungan ini ajarkan kita sejak lahir berada di kandang. To teach us. Dia yang memiliki segala sesuatu isi dunia, bumi, langit ini. Dia tahu Bapa serahkan semuanya ke dia. Namun demikian dia cuci kaki murid-muridnya. Kerendahan hati harus sengaja, harus disengaja. Apalagi kalau kita tahu apa yang kita punya sesuatu yang kita banggakan. Kalau kita punya berkat materi lebih dari orang lain, lebih gampang atau lebih susah untuk kita menyombongkan diri. Kalau orang nggak punya apa-apa, lebih banyak godaannya bukan kesombongan. Lebih banyak pencobaannya di area keminderan dan iri hati. Itu sombong terbalik, seperti yang menenggelamkan Titanic. Gunung yang terbalik ke bawah, di dasar lautnya ada bongkahan es yang luar biasa. Sama saja, sombong minder itu satu rumpun. Cuman yang satu punya sesuatu yang dibanggakan, yang sesuatu nggak punya apa-apa, jadi harus iri dengan yang punya. Tapi Yesus ajarkan, hai manusia, selama engkau masih akan mati, selama engkau tahu bahwa engkau harus kembali kepada Allah yang menciptakanmu, dan cucilah kaki sesamamu. Be humble. Sama dengan pendeta, tidak akan ada profesi yang kebal. Saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta. It's easy for us to compare ourselves, untuk membandingkan kita dengan orang lain. Sebagai pendeta juga sama, tidak ada perkecualian. Setan nggak hanya menggoda profesi tertentu. Anak Allah pun digoda dan dicobainya di padang gurun. Bagi Yesus, untuk bisa mengubah roti dari batu adalah pencobaan. Bagi kita mungkin bukan. Karena kita memang tidak mampu. Kita mau bicara apa sama batu, batu itu tetap jadi batu. Nggak bisa jadi roti, tapi kalau Yesus punya kuasa mengubahnya, nah itu baru namanya godaan. Kalau kita punya sesuatu yang dibanggakan, nah itu baru namanya godaan, yang namanya kesombongan. Mari kita
tanggalkan keangkuhan kita menjelang akhir tahun ini. Tahun depan buat satu resolusi baru, yaitu menjadi pelayan Tuhan yang lebih rendah hati dan peka kepada kebutuhan sesamanya. Yang percaya, yang setuju dengan saya katakan amin dengan keras. Ini dia. Ayat 3 tadi berkata, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu. Lalu ayat 4 dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, dan ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Wow. Yesus bangun. Setelah ayat 3 berkata Yesus tahu dirinya siapa. Dia tahu dan dia kalkulasi. Dia nggak perlu cuci kaki murid-muridnya. He knew who he was. Dia tahu dia nggak butuh. Lalu dia bangun, menanggalkan jubahnya. Mengambil rupa seorang hamba. Lalu lilitkan kain lenan, istilahnya untuk jadi pelayan seperti di restoran. Dan nggak tanggung yang dicuci bukanlah piring, mangkuk, bukanlah sendok dan garpu. Yang dicuci adalah kaki customernya. Orang Malaysia katakan alamak. If you want to humble yourself so-so lah, kata orang Singapura. Kalau kita mau rendah hati yang biasa aja. Tapi rendah hatinya Yesus itu sangat radikal sekali. Itulah sebabnya pelajaran dari ayat 4 yang kita baca. Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, harus sungguh-sungguh, tidak boleh tanggung, jangan setengah-setengah. Ada 2 tipe pelayanan seorang hamba. Yang satu masih oke. Elisa pun dibanggakan karena pelayanan itu. Alkitab mengatakan kitab Raja-Raja, ketika ada referensi terhadap Elisa, dialah orang yang pernah mencuci tangannya Elia. Nabi kenamaan di Israel itu. Tapi Yesus lebih rendah hati dari Elisa dan dari kita semua. Sedangkan dia punya status lebih tinggi dari kita semua. Kita ini hanyalah employee, hanyalah pegawai-pegawai sorga yang dipilih lalu diberikan kepercayaan. Kalau Yesus yang punya sorga. Tapi dia lebih rendah dari Elisa. Dia bukan cuci tangannya. Kalau tangan yang mencuci tangannya namanya abdi. Abdi daripada yang dicuci. Tangan yang dicuci itu dialah adalah abdinya. Kalau kita mencuci tangannya customer kita, itu namanya kita adalah pelayan. Tapi yang mencuci kaki di zaman itu adalah slave atau budak. What Jesus did, kelihatannya hanya cuci kaki. Hari ini di gereja-gereja diadakan karena itu ada glorinya. Lihat itu cuci kaki, wah menjadi satu liturgi. Dan itu baik sekali. Tapi zaman itu Anda dan saya harus tahu, yang mencuci kaki hanyalah budak yang dijual belikan oleh tuannya. Di pasar manusia. Pelajaran apa yang kita ambil? Kita nggak usah cuci kaki seperti itu, karena sekarang beda konteks, beda culture, beda kebudayaan. If you really must humble yourself, kalau Anda lihat ada satu orang yang telah melukai Anda bertahun-tahun, buat sesuatu yang sungguh-sungguh dan radikal, jangan separuh-separuh. Pergi ke orang itu, salami dia sebelum dia salami Anda dulu. Bahkan kalau perlu, kalau dia adalah seorang kerabat, peluk dia dulu dan katakan, aku mengasihimu. Itu akan menjadi kejutan. Saya doakan aja orang yang dipeluk sama Anda itu yang gak menyangka jangan sampai jantungan. Kalau Anda memang mau betul-betul sapa, jangan hanya sapa dia, peluk dia. Jangan berhenti sampai di titiknya Elisa. Teruskan sampai di titik Yesus. Karena kita tidak dipanggil untuk menjadi seperti Elisa. Natal ini kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Jangan setengah-setengah. Kalau Anda mau jalan di mil kedua. Yesus bangkit, bangunlah. Dan ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Saya kagum dengan Tuhan Yesus. Dia menyamakan dirinya bukan dengan pelayan restoran. Lebih rendah dari itu. Dia tidak menyamakan dirinya dengan abdi. Abdi Allah, abdi siapa, abdi Elia. Enggak. Dia samakan dirinya dengan pekerjaan yang paling rendah saat itu. Yang paling tidak manusiawi, budak-budak yang dijual di pasar-pasar orang sebelum ada yang namanya hak asasi manusia yang dipopulerkan di zaman modern ini. If you must stoop low, then go really low. Not to humiliate yourself, so low that you could only glorify Jesus with your action. Jangan merendah, serendah-rendah hingga Anda dihina, bukan itu tujuannya.
serendah-rendah hingga hanya Yesus yang bisa Anda tinggikan lewat perbuatan Anda itu. Saya nggak tahu aplikasinya apa, ada Roh Kudus. Saya khotbahnya 1, tapi aplikasinya bisa 1000 ini. Anda tahu kok Anda harus berbuat apa terhadap mertua Anda itu. Berbuat apa terhadap saudara atau sepupu. Atau terhadap mantan Anda itu dan sebagainya. You know what to do. May the Holy Spirit tell you what to do. Amin. Yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu dia Yesus. Ternyata tidak segampang just humility atau hanya kerendahan hati ya. Waktu kita renungkan dalam sekali makna perbuatan Tuhan ketika dia mencuci kaki murid-muridnya. Ayat yang kelima yang terakhir yang saya bagikan. Lalu kita berdoa. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Waktu saya baca ayat 5, saya kembali referensi ke ayat 2. Di ayat 2 dikatakan bahwa Yudas Iskariot sudah dibisikin setan untuk mengkhianati Yesus Tuhan. Lalu ayat 5 dikatakan, Yesus mulai membasuh kaki seluruh murid-muridnya. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa rendah hati itu susah kalau kita punya sesuatu. Kalau kita merasa kita punya sesuatu atau kalau ada sesuatu yang kita bisa banggakan atau unggulkan. Oleh karena itu rendah hati harus disengaja. Apalagi hari ini kita sudah menyadari bahwa kita suatu hari akan kembali kepada Bapa, mempertanggungjawabkan attitude atau sikap hati kita. Kalau rendah hati harus disengaja. Inilah peraturan mainnya. Yesus membasuh semua kaki murid-muridnya. Yudas Iskariot kakinya juga kena, by the way. Karena itu rendah hati, jangan pilih-pilih. Kalau mau rendah hati, jangan pilih-pilih. Karena rendah hati itu sifat, tidak tergantung penerimanya. Hari ini, kalau saya masak makanan enak, kalau saya chef atau master chef, saya masak, saya tidak akan terpengaruh customer saya yang nanti mencicipi makan saya suka atau tidak, atau dia tapau pulang lalu dibuang. Saya akan masak seenak-enaknya, karena that's what I am. Itulah aku. Ya kan? Kalau kita buat satu produk, sesuatu, lalu kita jual secara massal. Produk saya bagus, packagingnya bagus. Saya nggak tahu nanti packagingnya itu, bungkusnya yang begitu bagus itu dibuat jadi bungkus sesuatu yang nggak berharga atau dihargai, saya nggak peduli. Yang keluar dari manufacturer saya, yang keluar dari pabrik saya akan produk-produk unggul. Maksud saya begini, rendah hati itu jangan pilih-pilih. Rendah hati itu adalah statusmu di hadapan Allah. Kita adalah anaknya Tuhan Yesus, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Like father, like son, like savior, like his redeemed people. Rendah hati itu jangan pilih-pilih. Kaki Yudas pun ternyata kena. Ini kejadiannya sebelum Yudas pergi lari, lalu menjual Yesus dan mengkhianati dia untuk 30 perak. Jadi kaki Yudas juga kena basuh, padahal Yesus sudah memperingatkan, kamu akan mengkhianati aku. Tetap Yesus memperlakukan dia dengan baik. Nggak hanya itu saja, rendah hati itu karena Yesus cuci kaki murid-muridnya kan. Yang kedua, peraturan mainnya begini, yang pertama jangan pilih-pilih, yang kedua ke orang-orang di bawah. Itu rendah hati. Kalau kita adalah bawahan, dan semua dalam dunia pekerjaan itu adalah atasan. Mungkin di rumah Anda adalah atasan. Kalau nggak ada tempat, nggak ada orang bawahan yang Anda bisa tunjukkan rendah hati. Karena Anda dan saya mungkin adalah bawahan di dalam tangga pekerjaan. Pulanglah ke rumah, Anda punya bawahan. Rendah hatilah sama mereka. Bawahan Anda itu mungkin adalah anak Anda. Yang tak berdaya karena Anda lebih berkuasa. Tapi selalu peraturan mainnya begini. Yesus cuci kaki muridnya. Jadi bukan muridnya cuci kaki gurunya. Kalau mau rendah hati itu harus ke bawah. Kalau ke atas itu mungkin kita ada perlu. Itu bukan namanya rendah hati, itu namanya pamrih. Itu nggak hitung tuh. Kalau mau yang bersih protein tanpa ada lemak sama sekali di mata Allah, rendah hati itu ke bawah. It goes down. To people that cannot repay you. Yang tidak bisa membalasmu. Itu rendah hati. Karena di ayat 13 ada bunyi begini, saya bacakan ayat 13 saja ya. Ayat 13 sampai 16. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini lanjutan dari cerita ini.
Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tuhan berkata begini loh, lihat aku tunjukkan rendah hati itu ke bawah. Guru yang basuh kaki muridnya. Kalau murid basuh kaki guru kan supaya dapat A. Betul nggak? Kalau guru basuh kaki muridnya, dia nggak untung apa-apa. Nah itu baru skor, home run rendah hati di mata Tuhan. Coba didefinisikan dari perbuatan Tuhan Yesus ini rendah hati itu apa? Ternyata rendah hati itu yang satu jangan pilih-pilih. Kaki Yudas pun ikut kena. Yang kedua rendah hati itu harus ke bawah. Cari yang ke bawah. Saya ajarkan dengan anak-anak muda yang ada di gereja kami yang saya gembalakan. Saya beritahu sama mereka, kalau cari siswa-siswa teman-temanmu yang populer, semua orang juga mau. Kalau kamu memang mau ministry di sekolah, bukan berkhotbah maksudnya, tapi jadi berkat di sana, carilah orang-orang yang dihindari oleh teman-teman. Yang nerd, yang kutu buku, yang diejek-ejek, dihina, yang dijatuh-jatuhin sama teman-temannya. Maybe you share your lunch. That will be the most loving and humble action in the eyes of the Lord. Anda akan mengutangi Allah kalau Anda lakukan itu. Karena orang itu nggak bisa balas. Dan Anda nggak dapat untung apa-apa, nggak dapat token. Saya beritahu sama teman-teman, jadi karena itulah jemaat kami, anak-anak mudanya bertumbuh pesat. Karena perbuatan kasih, bukan karena kami hebat. Karena value nilai yang ditanamkan di gereja adalah, if you mau ministry, go down, not climb up. Go down. Carilah, hulu itu selalu ke hilir, bukan sebaliknya. Please Bapak Ibu Saudara, setelah dengar pesan Natal ini, carilah orang di bawah Anda. Di tempat kerja juga ada, kan di sini juga banyak atasan. Tapi jangan lupa keluarga, orang-orang yang papa, yang menderita, yang di luar sana nggak bisa balas Anda. Itu jadikan goal. Disitulah Anda jadi strikernya Tuhan. Anda buat goal ke hati Bapak. Rendah hati itu ke bawah. Ya, coba bisa katakan kanan kirinya, rendah hati itu ke bawah. Tolong diingat itu. Yang terakhir, Yesus kan berkata di sini, ya, jadi jikalau aku adalah Tuhan, aku melakukan ini ya kamu harus begitu dong, sesuai dengan teladan. Tapi di ayat yang ke-17 dikatakan gini, jikalau kamu tahu semua ini, kata Yesus pada murid-muridnya, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Peraturan main rendah hati yang pertama, jangan pilih-pilih. Yang kedua, rendah hati itu ke orang-orang di bawah. Yang ketiga, rendah hati itu antara Anda dan Bapak. Udah. Rendah hati itu antara Anda dan Bapak. Makanya di ayat 17 Yesus bilang gini, kalau kamu lakukan ini, kamu akan happy. Happy from the inside, akan ada kepuasan batin, kamu akan dekat Allah Bapak. Mau dekat Bapak, rendahlah. Mau jauh dari Bapak, tinggilah. Gampang, mau dekat Tuhan itu gampang. Ada orang berkata surga di bawah telapak kaki ibu kan. Cukup rendah, kena debu kan. Yang punya surga bukan ada di bawah kaki ibu, ada di bawah tanah. Di dalam sana. Yang lebih rendah lagi, di situ kita ketemu Bapa. Orang yang merendahkan hati dulu. Sekalipun kita punya sesuatu atau punya segala sesuatu. That person scores big with the Father God. Mungkin dia nggak dapat sesuatu. Tapi hatinya tak akan pernah merasa jauh. Karena Yesus berkata, orang demikian kalau kamu lakukan ini, kamu akan berbahagia. Yang Yesus katakan bukan happy ya versi dunia. Yang Yesus maksudkan adalah kepuasan batin yang tiada duanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Itu maksudnya Yesus. Bahagia. Oke, dengan ini saya selesai. Mari kita ingat peraturan mainnya rendah hati versi anak palungan nomor 1, jangan apa Bapak Ibu? Jangan pilih-pilih. Musuh pun include. Ya. Yang kedua, rendah hati ke orang-orang di bawah. Yang ketiga, rendah hati adalah antara Bapa dan kita. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, kami mendengar firman-Mu. Mulai hari ini kami tahu bahwa rendah hati harus sengaja karena kami keturunan Adam dan Hawa ini lebih condong kena arus angkuh.
Nggak tentu kami punya sesuatu lebih angkuh. Kadang-kadang orang yang nggak punya apa-apa justru bisa lebih angkuh. Kalau ada sesuatu yang diberikan padanya, dia akan berkata, kapan lagi aku punya, maka dia akan bangga. Hati ini gampang licik, gampang salah. Murnikan kami, yang kami kejar bukan materi. Yang kami kejar, sekalipun kami tidak munafik, kami butuh semua itu, penghidupan apa segalanya. Tapi ujung daripada hidup ini adalah nyawa, dan nyawa tidak tergantung dengan materi dunia. Apalagi bahagia. Kami ingin di Natal ini, kami mengerti bahwa untuk dekat kepadamu, hanyalah dengan hati hamba. Jadikan kami di tahun yang akan datang 2020, kami di dunia kerja, di tempat kerja, di kantor, di rumah, kami menjadi orang-orang yang lebih peka kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan ketika kami tanya kepada seseorang yang belum kami kenal atau baru kami kenal atau teman lama, "Hey, apa kabar?" Kami tidak lakukan itu basa-basi ya Tuhan. Waktu kami tanya apa kabar, karena kami sungguh-sungguh interest. Kami sungguh tertarik untuk mau tahu kabar orang itu gimana. Biar dia cerita dulu 2 poinnya. Baru poin ketiga kita cerita tentang diri kita. Jadikan kami orang yang peka. Not just nice people, but kind people. Orang-orang yang betul-betul baik. Kami tidak bisa jadi orang hebat mungkin dalam kompetisi dunia ini. Mungkin kami bukan siapa-siapa. Tapi di mata Tuhan kami bisa jadi orang yang lebih murni daripada orang-orang yang di sekeliling kami. We choose to be that person. Blessings come from above. Biar Tuhan yang tambahkan. Yang kami cari adalah kebenaran dan kerajaan Allah. Beri kami hati seorang hamba. Selama di dalam diri kami masih berjuang yang namanya kematian, sekalipun Yesus mati di kayu salib untuk memberi kami hidup kekal, kami sudah bebas dari maut, tapi kami akan mati meninggal dunia jikalau Tuhan belum datang. Ingatkan kami ya Tuhan, seperti yang Yesus tahu di ayat 3 bahwa kami akan kembali ke Bapa. Someday we'll go back to you and give you an account of our life. Dan bertanggung jawab hidup kami. May we be found and seen as a humble servant who's done a good job. Biar kami dilihat sebagai orang-orang yang rendah hati dan murni di mata Bapa, yang setia melakukan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Mari kita resapi dengan sebuah lagu, ku tak membawa apapun juga. Inilah hatiku, hati seorang hamba. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku terima tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita semua angkat tangan kita, minta hati hamba kepada Bapa. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lebih tinggi lagi bisa. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kemanapun ku bawa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Sebelum saya serahkan mic ini dan saya kembali ke tempat duduk, satu hal lagi saya mohon untuk kita lakukan. Bukan hanya kita harus pandai memuji Tuhan ketika dalam kebaktian, menyembah memang harus hanya Tuhan saja, hanya Dia yang boleh disembah, bukan? Tapi kita harus belajar juga memuji satu sama lain. Karena Tuhan menciptakan kita dengan mahkota. Belajar untuk ramah dan murah hati untuk memuji orang lain dalam kelebihan kebaikan mereka. Sebelum saya serahkan, bisakah Anda lihat orang kanan kirinya? Nanti aja dulu. Iya, saya tahu, cakep-cakep memang ya. Bisakah Anda temukan satu hal? Kalau Anda udah kenal lebih gampang sih, lebih mudah. Tapi kalau nggak bisa, pikirkan lebih keras, nggak apa-apa. Apa yang bisa dipuji dari orang itu saat ini juga? Minimal penampilannya, tapi dengan murni ya. Dengan maksud yang murni. Puji Dia, katakan terima kasih, Anda tidak mengganggu saya selama firman atau apa. Cari-cari alasan deh untuk memuji. Ya, silakan dua orang-orang kanan kirinya. Lalu terakhirnya katakan Merry Christmas, Selamat Natal. Amin. Ayo silakan. God bless you. Berikan beri tepuk tangan untuk Pastor Philip Mantova. Terima kasih, sebuah pesan yang sangat indah pada perayaan Natal ini. Terima kasih Pastor Philip. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari saya undang segenap jemaat untuk berdoa kembali bersama. Bapa, kami bersyukur Engkau nyatakan pribadi-Mu dan kasih-Mu lewat pribadi Yesus Kristus. Teladan yang luar biasa, Engkau memberikan segalanya bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pemberian-Mu tidak dapat kami balas dengan apapun. Tetapi ini adalah ungkapan sukacita, ungkapan syukur kami Bapa yang mau memberi kepadamu. Terimalah persembahan ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil saudara memberikan persembahan, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sweetly singing
beat, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices beyond the graves. A new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Truly taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy and grateful chorus praise me. Let all with us praise His holy name. Praise He's the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and Kita akan masuk ke dalam upacara penyalaan lilin Natal. Dengan hormat saya panggil dan saya persilahkan Bapak Hari Tanusudibyo beserta Ibu Liliana Tanusudibyo untuk maju ke depan. Dan juga kami panggilkan Pastor Philip Mantova untuk turut maju ke depan.
bersama juga dengan Ibu Valencia Tanusudibyo untuk turut maju ke depan bersama. Kami persilahkan Bapak Hari Tanusudibyo bersama dengan Pastor Philip Mantova untuk menuju ke lilin utama dan bersama menyalakan lilin. Kami persilahkan untuk Bapak Hari Tanusudibyo bersama dengan Pastor Philip Mantova, Ibu Liliana Tanusudibyo dan Ibu Valencia untuk menyalakan lilin Natal. Kami undang untuk jemaat sekalian yang terkasih untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memasuki upacara lilin Natal pada malam hari ini. Kami undang untuk menyalakan flashlight di handphone masing-masing. Amin, puji Tuhan. Terang Natal bersama kita pada malam hari ini. Dengan segenap hati, kita akan merenungkan kasih Tuhan sambil menyanyikan pujian ini bersama-sama. Sunyi senyap bintangmu
buat kami. Sebagaimana terang yang datang ke dunia dan bersinar. Kami bersyukur Engkau memberikan terang-Mu, anak-Mu yang tunggal satu-satunya, untuk turun ke dunia dan menjadi pelita bagi dunia. Dan bahkan bukan itu saja, Kau menentukan kami juga sebagai terang dan garam dunia. Kami berdoa Bapa, supaya perayaan Natal ini menjadi inspirasi bagi kami. Sebuah kind reminder, pengingat bagi kami, bahwa kami adalah terang-Mu. Sebagaimana Yesus yang sudah tinggal di dalam hidup kami. Dan kami mau undang Yesus untuk berkuasa di dalam hati kami. Menjadi Tuhan dan Raja kami. Memimpin dan menuntun hidup kami menjadi pemenang. Bapak, kami berdoa juga untuk MNC Group, segenap jajaran direksi dan karyawan, terutama chairman kami Bapak Hari Tanusudibyo dan chairwoman kami Ibu Liliana Tanusudibyo. Kami bersyukur kami bersama-sama bergandengan tangan ada di sini Tuhan, untuk menjadi terang di lingkup pengaruh kami. Dan kami mau serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Biar damai Natal menguasai hidup kami. Dan itu terpancar kemanapun kami berada. Kami bersyukur untuk kasih Natal, untuk damai Natal. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Prince of Peace, Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang percaya katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan hormat kami mohon untuk Bapak Hari Tanusudibyo tetap di tempat untuk memberikan kata sambutan. Dan kami persilahkan untuk Pastor Philip Mantova, Ibu Liliana dan Ibu Valencia untuk kembali ke tempat. Silakan Pak Hari. Shalom semuanya. Kita diberkati dengan khotbah dari Pastor Philip Mantova. Diberkati? Ya, jadi Pastor Philip ini sangat diberkati. Jadi boleh ya sedikit mungkin buat semua yang hadir di sini. Beliau itu dari Gembala Sidang Mawar Sharon dan gerejanya tumbuh pesat sekali. Di 48 tempat dengan total jemaat 50.000 ya, Pastor ya, luar biasa. Jadi beliau berkenan hadir, tentunya berdoa dan memberikan berkat dalam perayaan Natal MNC Group pada malam hari ini. Saya senang sekali pada malam hari ini juga ada ibu saya yang tercinta datang dari Surabaya, istri saya lengkap, ada mertua saya, saudara-saudara saya, ipar saya, besan saya. Terus teman-teman dari PD Ciranjang ada di sini juga. Ada sahabat saya Pak Dharma Pongrekun. Ini bintang 3 tapi masih lebih muda dari saya. Dan tentunya juga semua direksi, komisaris dari grup beserta keluarganya, staf karyawan, staf keluarganya yang ada di sini. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentunya pada malam hari ini kita merayakan Natal tahun 2019. Tidak terasa cepat sekali berlalu, kita ketemu tahun lalu. Natal adalah sukacita. Mungkin kalau boleh nanti sharing sedikit ya Pastor Philip ya, nyambung masalah rendah hati tadi. Jadi Natal itu adalah sukacita di mana Tuhan Yesus lahir di dunia. Tapi sukacita itu tidak ada artinya kalau tidak ada kematian dan kebangkitan. Kita semua diselamatkan. Jadi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita orang percaya sudah diselamatkan. Pada kesempatan ini saya ingin sharing seperti yang saya sampaikan tadi di Natal Persekutuan Doa Kebon Sirih MNC Center. Di grup itu ada 3 kantor besar, satu di Kebon Sirih, satu di sini Kebon Jeruk, satu lagi di Jalan Panjang. Jadi masing-masing punya fellowship dan mereka juga ada Natal sendiri-sendiri. Ini adalah gabungan dari semuanya yang nanti setelah ibadah akan ada acara perayaan Natal yang disiarkan di 3 atau mungkin 4 televisi di MNC Group, RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews. Jadi saya ingin mengajak
khususnya dalam industri 4.0 pada hari ini. Perubahan itu terjadi sangat cepat. Sangat-sangat cepat sehingga menuntut kita semua tanpa kecuali anak-anak Tuhan dan siapapun juga untuk mau berubah. Ya karena kalau tidak berubah akan ketinggalan. Kita lihat sendiri dengan adanya internet dan sebagainya itu memaksa kita untuk paradigmanya berubah. Intinya bukan di situ. Saya ingin mengajak bahwa Natal itu bukan satu rutinitas yang kita rayakan. Kita puji-pujian, kita mendengarkan firman, ya kemudian nanti setelah keluar dari tempat ini kita kembali seperti dulu. Saya rasa kita semua punya persoalan, ya. Persoalan macam-macam, persoalan masalah pribadi, persoalan masalah keuangan, persoalan masalah rumah tangga, persoalan masalah mungkin hubungan di kantor atau di komunitas kita, semua punya persoalan. Ya, saya ingin sharing di sini, marilah kita memasuki tentunya Natal tahun 2019 dan tahun baru tahun 2020, kita berubah. Ya kita jadikan Natal sebagai turning point. Ya bagaimana kita bisa lebih baik lagi dalam arti yang sesungguhnya. Tadi Pastor Philip sharing masalah rendah hati, itu luar biasa bagusnya. Saya mau sambung sedikit. Orang yang rendah hati itu orang yang bisa berubah. Orang yang tidak rendah hati sulit berubah. Biasanya status quo, stuck dengan tentunya apa yang dia ada dan dianggap yang terbaik. Saya mau tambahkan, banyak yang tanya sama saya Pastor Philip. Saya relatif bekerja keras. Ya, jadi saya kerja itu bisa 16 jam satu hari. Jadi mungkin tidur cuma 4 jam, 5 jam. Atau mungkin lebih dari 16 jam satu hari. Jadi tidur aja kadang 4 jam, 5 jam saja. Dengan begitu banyak yang dikerjakan. Banyak yang tanya kepada saya, kenapa nggak stres? Ya kan? Jawabannya sederhana, rendah hati. Ya, jadi saya ingin membawa beberapa firman yang ingin saya share. Yang sering kali kalau pagi, saya tuh kalau pagi lari, dan di situ saya banyak dapat wisdom, hikmat Tuhan. Jadi yang pertama, di dalam hidup, dalam kondisi apapun kita perlu mengucap syukur. Ya, kita mengucap syukur, kita dalam keadaan sangat baik, kita mengucap syukur. Kita dalam keadaan yang tidak baik, kita mengucap syukur. Dalam keadaan apapun, kita mengucap syukur. Ya, sebagai di firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kelihatannya simple, ya, tapi tidak gampang untuk dilakukan. Jadi kita semua di sini, apapun masalah kita ataupun keadaan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita sudah mengucap syukur dalam segala hal, artinya kita sudah mau merendahkan hati kita setiap saat, ya tentunya kepada Tuhan. Kemudian apa yang perlu kita lakukan next? Selalu mintalah hikmat Tuhan. Ya, jadi dalam perjalanan MSC Group ini banyak sekali liku-likunya dan saya sangat terkesan sekali. Apa yang kita peroleh melalui hikmat Tuhan itu ujungnya pasti baik. Ya, jadi seperti di Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, ya takut saja enggak cukup, ya yang lebih penting lagi berikutnya, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. So we have to know him. Dengan kita knowing him, then we are afraid. Ya kita takut dan kemudian tentunya kita akan ikuti firman-firmannya. Dan ini suatu kesaksian, kalau pagi saya itu lari 1 jam selalu mencoba untuk minta wisdom. God, what to do today? Ya dengan segala masalah yang banyak, ya di bisnis, di ini, di itu, banyak sekali. Dan tidak merasa ada beban sama sekali. Ya, jadi minta petunjuk Tuhan, God give me wisdom, give me guidance, what to do today. Banyak sekali ide-ide yang keluar. Ya. Terus setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Ada bagiannya Tuhan, ada bagian kita. Ada bagian Tuhan, nah, lakukanlah bagian kita. Kalau kita cuma mengucap syukur saja setiap saat, kemudian kita minta guidance dari Tuhan, tapi kita tidak mau jadi pelaku, kita diam saja, kita status quo, kita tidak berbuat apa-apa, berkat itu tidak akan mengalir dalam hidup kita. Pasti itu, saya bisa pastikan. Jadi we have to do it. Jadi ada porsi kita yang harus kita kerjakan, ya. Dan tentunya kerjakanlah sebaik-baiknya. Di MNC Group ada filosofi, vision,
quality and speed. Vision of course, itu adalah kita mau kemana, visi. Ya. Visi, jadi kalau hikmat Tuhan, wisdom Tuhan, visinya kemana, that's the vision. Quality is how we execute it. Ya, kalau kita sudah punya visi tapi eksekusinya tidak baik, ya tidak akan maksimal juga, udah pasti. Ya berkat tidak akan mungkin bisa mengalir dengan maksimal. Jadi kita harus berkualitas, ya berkualitas itu ya tentunya yang baik ya, rajin, ya persisten, ya terus jujur, punya integritas dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir di filosofi MNC Group ada speed. Zaman sekarang tanpa speed kita akan ketinggalan karena kita sudah memasuki global economy, free market, semua berlomba-lomba ya. Oke. Dan kalau itu kita lakukan, yang ketiga ini closingnya. Ya, udah berserah saja kepada Tuhan. Just leave it to God. Jadi Mazmur pasal 55:23 is very clear. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kalau kita sudah mengucap syukur dalam segala hal, kita minta God guidance and we do it all out, all the way, tanpa pamrih, ya, tanpa ragu-ragu, ya, dan persisten, just serahkan pada Tuhan. Karena yang tahu timingnya is God. Ya. Kadang ada orang, God, Tuhan kenapa kok saya mentok? Terus orang berhenti. Ya. Berhenti untuk mencoba. That is the mistake. Ya. Keep on, keep on, keep on. Never give up. Kalau seseorang memiliki attitude seperti itu, pola hidup seperti itu, saya yakin Tuhan akan banyak memberikan berkat. Meskipun masih sekolah, sama. Ini berlaku bagi siapa saja. Mau itu seorang ibu rumah tangga, mau itu seorang profesional, mau itu seorang pengusaha, mau itu seorang hamba Tuhan, mau itu seorang masih kuliah, semua sama. Prinsipnya adalah sama. Jadi itulah yang ingin saya sharing pada kesempatan Natal pada saat ini. Jangan kita jadikan rutinitas acara puji-pujian, kita menyembah, and then we forget about anything after that. Dan kita kembali kepada kehidupan kita yang sebelumnya. Jadi saya rasa demikian, senang sekali bisa kita berkumpul pada malam hari ini dan terima kasih Pastor Philip menyempatkan hadir. Saya tahu beliau sibuk, saya tahu sekali sibuk karena waktu saya minta, saya WA jawabnya lama sekali. Jadi saya tahu sibuk tapi karena pertemanan beliau hadir ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya. Oke, selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bapak Haritanu Sudibyo. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat. Saya mempersilahkan Pastor Philip Mantova untuk kembali datang dan membawakan doa syafaat dan juga doa berkat bagi kita sekalian. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa dan kita sekali lagi minta berkat Tuhan diturunkan untuk seluruh direksi karyawan MNC, the MNC family. Mari kita pejamkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah berfirman dengan darah anak domba dan kesaksian iblis dikalahkan. Kami tahu ada turning point di dalam setiap hati kami. Pertama-tama Kau beri kami sikap hati. Kemudian ya Tuhan, Engkau mulai akan perintahkan berkat ke dalam kehidupan kami. Lumbung-lumbung kami akan penuh, bukan karena kami hebat, tapi karena perkenanan dan penyertaan Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, hamba ucapkan berkat untuk MNC Family, seluruh MNC Group ya Tuhan Yesus. Biarkan ya Tuhan Yesus seperti yang telah dicetuskan, visi yang dari Tuhan, yang sudah ditelurkan ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kualitas-kualitas ya Tuhan semakin nyata terdefinisikan. Dari sesuatu yang korporat menjadi sesuatu yang individu. Setiap orang-orangnya kelihatan adalah putra-putri visi di tempat ini. Orang-orang yang memiliki visi itu, pemilik-pemilik visi di hati. Biarkan Kau berikan wisdom-wisdom yang baru. Hati ini seperti Daud selalu, tapi biarkan otaknya adalah Raja Salomo. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk orang-orang yang rendah hati, manusia-manusia yang berkenan kepada Allah, men and women after your own heart.
tapi berikan otak kemampuan Salomo untuk mengembangkan sesuatu yang sifatnya biasa. Bahkan emas perak pun menjadi tidak berharga di Yerusalem, karena pada saat itu ia mengembangkan setiap talenta. Kau jangan beri 1 atau 2 talenta masing-masing orang, kau berikan 5 talenta, mereka discover kemampuan dan kreativitas mereka. Sehingga mereka bekerja dengan speed. Beyond the light ya Tuhan Yesus, bersaing dengan orang-orang yang lain dengan sehat, dengan company-company lain, dan kau berikan keunggulan, karena orang-orang yang excellent akan melayani dan akan berdiri di hadapan raja-raja. Bahkan orang yang excellent mungkin akan menjadi raja-raja itu, raja media, raja ini dan itu. Terima kasih Tuhan, kau berikan berkat-Mu Shalom-Mu, yang artinya nothing is missing, nothing is broken. Ya Tuhan, whatever is missing, apa yang masih hilang akan ditemukan, apa yang patah akan, apa yang putus akan disambungkan oleh Tuhan. Kau berikan berkat seperti ini ya Tuhan Yesus, dan kau menjadikan mereka masing-masing lebih dari pemenang, dan berikan damai sejahtera melampaui akal budi, setiap keluarga ya Tuhan sejahtera, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, ya Tuhan bebaskan dari segala yang jahat dan pencobaan ya Tuhan Yesus. Kasih kesehatan ya Tuhan, bukan sakit penyakit, sehingga setiap staf, direksi, pemilik, kepemimpinan, semua dari susunan daripada organisasi ini satu persatu berikan kesehatan ilahi untuk bisa bekerja dalam tubuh dan bait suci yang diberkati, yaitu badan yang diserahkan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari kita semua sama-sama angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa, sumber segalanya. Dia yang tinggi selalu, dan Yesus Kristus tujuan, everything Christ centered, segala sesuatu berpusat pada Kristus. Dan biarkan Roh Kudus yang memimpin kita. Ya Roh Kudus, Allah Roh Kudus, agen daripada percepatan, the acceleration from heaven. Ya Tuhan Yesus, yang Kau yang menuntun ke dalam segala kebenaran, segala dan setiap pengalaman, persekutuannya tak akan pernah meninggalkan MNC Group ini. Dari sekarang sampai Maranatha Yesus datanglah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merry Christmas to you. God bless you.